Yang lainnya bisa sambil dibantu ya, menghubungi temannya. Ini suara kakak jelas atau kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Kita tunggu sampai jam 8 lebih 10 ya. Ini masih jam pertama atau sudah jam keberapa? Matematika. Masih jam pertama, Kak. Oh, jam pertama ya. Kita tunggu ya, berarti 4 menit lagi. Bukunya dulu mungkin. Mungkin yang belum mengerjakan tugasnya, bisa sambil dicicil dulu tugasnya. Tugas yang minggu kemarin ya, yang belum mengumpulkan. Yang belum hadir, minta tolong dihubungi dulu ya. Kita Baik, Kak. kita tambah waktu sampai jam 8 lebih 12 ya. Mungkin yang bisa on cam, minta tolong untuk on cam ya. Biar bisa lihat nih, biar bisa kenalan ya, kenalan online. Kita tunggu sebentar ya, 2 menit lagi.
sambil dihubungi ya. Ini semuanya sudah mengumpulkan tugas belum? Tugas minggu kemarin? Sudah, Kak. Oke, sudah. Sudah, Kak. Oke, Sudah. kalau Afnan sudah mengumpulkan, Afnan? Belum, Kak. Kenapa Afnan kok belum mengumpulkan? Susah tak soalnya? Kenapa kok belum mengumpulkan? Minggu lalu saya sakit, Kak. Jadi ketinggalan pelajaran. Oh iya, yang belum mengumpulkan tidak apa-apa. Ibu kasih waktu sampai tanggal 17 Desember ya. Jadi nanti tugas yang kemarin itu sama nanti untuk tugas yang minggu ini, jadi ada 2 tugas, itu Ibu beri waktu sampai tanggal 17 Desember. Kenapa kok sampai tanggal 17? Karena sebentar lagi kalian UAS ya, jadi bisa kalian kerjakan setelah kalian UAS itu. Misal mau dikumpulkan sebelum tanggal 17, boleh banget ya. Daripada numpuk tugasnya, bisa dicicil dikumpulkan. Karena ini kita sudah menunggu sekitar 13 menit, kita mulai aja ya. Nanti kasihan kalian nanti kalau mundur terus ya jamnya. Sampai jam 9 kan ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, oke. Yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Selamat pagi ya semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Ya kelihatan ini ya lagi pada semangat ya. Soalnya ini jam pertama ya, semangat-semangat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Nah, ini karena banyak yang belum hadir, Ibu absen dulu ya. Biar nanti enak. Oke. Afnan hadir ya? Afnan? Hadir, Kak. Oke. Ainul Karimah? Ainul Karimah. Ainul Karimah, ini suaranya kedengeran kan ya? Oke. Iya, Kak. Dengar. Ya, Ainul tidak hadir. Belum ya, belum hadir. Amani? Hadir, Kak. Oke. Aulia? Hadir, Kak. Oke. Firdaus M. Ali? Izin, Kak, sedang sakit. Oh, sakit ya.
Oke, kalau Hanan? Hanan sudah pulang. Oh iya. Pulang ke Indonesia ya? Iya, Kak. Oke, kalau Mawadah? Mawadah. Hadir, Kak. Oke, Nabila? Nabila? Nabila, mana nih? Oh, Nabila belum hadir ya. Nurul? Nurul. Hadir, Kak. Oke, Rina, Rina. Rina ada? Rina. Rina belum hadir. Sofia? Kak. Oke, Lara, Lara? Lara, mana Lara? Belum hadir ya Lara ya? Oke. Akmal? Akmal. Hadir, Kak. Oke, hadir. Aziz? Aziz, ada Aziz? Aziz tidak ada. Gilang, Gilang, Gilang. Gilang. Gilang belum hadir. Habib? Hadir, Kak. Habib hadir. Hamzah? Hamzah. Hamzah belum hadir. Zulfan? Zulfan belum hadir. Oke. Zulfan sakit, Kak. Oh ini Aziz. Aziz hadir. Zulfan sakit, Kak. Zulfan sakit ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih informasinya. Oke, berarti yang belum Gilang, Hamzah, Lara, Rina, Nabila, dan juga Ainul ya. Ada lagi yang belum disebutin mungkin? Aziz, Ada Kak. ya? Oh ya, Aziz sudah tak absen hadir ya? Oke. Oke. Kakak share screen dulu ya. Bentar ya. Sudah kelihatan mungkin? Tunggu sebentar ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah disiapkan alat tulis, buku, kemudian pulpen, pensilnya sudah disiapkan semua ya? Oke, nah siapa yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa? Minggu kemarin kita sudah belajar apa?
Coba Ibu mau dengar suaranya Aziz. Kemarin kita belajar apa, Aziz? Suaranya kedengaran kan ya? Mana Aziz? Aziz tidak ada di Meet, Kak. Oh, Aziz tidak ada. Ini ada tulisannya Aziz. Tidak ada, Kak. Oh, ada. Ada kak dia. Oh, ada ya Aziz ya. Gimana Aziz? Kemarin kita belajar apa Aziz? Aziz kemarin masuk tidak? Iya, kemarin yang ingat belajar apa? Kemarin belajar apa Aziz? Atau mungkin Nurul. Tentang Belajar apa kemarin Nurul? Ya? tentang SPLDF. Ya, benar. Kemarin belajar tentang STLDW ya. Nah, hari ini kemarin kan kita belajarnya itu ada permasalahan Adi sama ada permasalahan Ilham yang ada dalam bentuk komik ya kemarin. Nah, kemarin itu kita cuman sampai di membuat bentuk matematikanya. Nah, sekarang kita ini belajar tentang menyelesaikan permasalahan tersebut, itu ya. Nah, sebelumnya, ada yang sudah tahu apa saja kedudukan dua garis dalam matematika? Sudah pernah tahu apa saja ya kedudukan dua garis dalam matematika? Siapa yang masih ingat atau mungkin belum tahu kedudukan dua garis dalam matematika? Belum tahu? Contohnya itu misalkan sejajar. Ya, gimana Nurul? Menurut saya yang berangkat gitu. Gimana mungkin bisa lebih keras? Tidak terdengar. Gimana Yang Nurul? berangkat 2. Oh, bukan. Ini itu seperti contohnya misalkan sejajar. Ini kan kedudukan dua garis ya. Jadi ada dua garis. Misalkan ada garis A sama garis B. Nah, itu kedudukannya itu apakah sejajar, apakah dia berpotongan atau berhimpit itu belum pernah tahu sebelumnya? Belum pernah kenal? Gimana Amani? Pernah dengar atau belum pernah dengar? Oh, pernah dengar, tapi mungkin lupa ya? Lupa. Iya, lupa ya. Oke, tidak apa-apa. Kali ini kita belajar supaya ingat ya. Jadi, kali ini itu kita mengingat dulu yang namanya kedudukan dua garis. Jadi, dalam matematika itu, suatu persamaan, kemarin kan kita belajar ya, kalau persamaan itu bisa diisi ada variabel, kemudian ada koefisien, gitu ya. Terus ada konstanta, seperti itu. Nah, ketika digambarkan ke dalam bentuk nyata, itu bentuknya adalah garis, seperti itu. Jadi, bentuknya adalah garis. Nah, misalkan ada suatu persamaan pertama, ya itu garisnya ini. Kemudian ada suatu persamaan kedua, itu garisnya ini. Nah, dua garis ini kalau kita teruskan, ya ini kan ada ujungnya nih, ada ujung A, kemudian ini ada ujung B, ini juga ada ujungnya ya. Nah, kalau kita teruskan sampai tak terhingga, itu tidak akan bertemu. Nah, yang tidak akan bertemu ini dinamakan dengan sejajar, seperti itu. Jadi yang sejajar itu dikatakan kedudukan dua garis sejajar itu ketika tidak saling berpotongan atau bisa dikatakan tidak saling bertemu, gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada garis yang tidak sejajar. Kalau tadi yang sejajar itu tidak berpotongan ya, tidak bertemu. Kalau yang tidak sejajar berarti ketika diteruskan ya, ini diteruskan sampai tak terhingga ini diteruskan, maka ada kemungkinan untuk bertemu di suatu titik gitu. Nah, ketika bertemu di suatu titik, titik tersebut dikatakan sebagai titik potong. Ketika suatu
ketika dua garis ini punya ketika dua garis punya suatu titik potong, maka dikatakan dengan garis yang tidak sejajar gitu. Kalau sejajar tadi tidak akan bertemu, jadi akan terus berdampingan seperti ini. Tetapi kalau tidak sejajar itu ada kemungkinan untuk bertemu di suatu titik. Nah, bertemu di suatu titik itu bisa juga dikatakan sebagai garis yang berpotongan gitu ya. Jadi garis yang berpotongan itu pasti punya suatu titik potong seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya garis tegak lurus. Nah, tadi kan garis berpotongan. Nah, ini kalau tegak lurus bedanya apa dengan yang berpotongan? Kalau yang tegak lurus selain dia berpotongan, dia itu membentuk sudut 90 derajat, membentuk sudut siku-siku gitu ya. Itu garis tegak lurus. Jadi selain berpotongan, dia juga membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Kemudian ada juga yang namanya garis berhimpit. Kalau berhimpit itu sama saja seperti kata menempel gitu. Jadi ada suatu garis B ya, misalnya ini garis B. Kemudian ada garis A. Nah, garis A ini menempel. Jadi misalkan ini garis ya, ada garis lagi pas di sini. Jadi benar-benar menempel, posisinya sama. Nah, itu yang dinamakan berhimpit. Dari sini ada yang dibingungkan? Kedudukan dua garis? Bingung atau sudah paham? Paham, Kak. Paham, Paham. Kak. Kak. Oke. Oke, coba Habib, tadi apa saja yang kamu ingat kedudukan dua garis ada apa saja tadi? Ada sejajar, terus apa lagi Habib? Habib yang ingat apa? Ada sejajar, kemudian berpotongan, ya. Terus ada juga berhimpit. Nah, oke, sekarang coba dilihat dari 3 grafik ini. Nah, kalau grafik yang seperti ini, menurut kalian termasuk kedudukan garis apa? Kalau Garis Nova? berpotongan. Oke, bagus. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Jadi betul sekali yang ini termasuk garis berpotongan. Kemudian kalau yang grafik kedua, termasuk kedudukan garis Garis apa? sejajar. Ya, betul sekali ini sejajar. Ini F sama dengan G ya, berarti ada dua garis. Yang posisinya sama, ini termasuk yang mana? Iya, betul. Berhimpit ya, betul. Jadi yang grafik pertama ini tadi berpotongan, kemudian yang ini sejajar, terus kalau yang ini berhimpit, betul sekali. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linier itu ada 4 cara. Jadi ada grafik, ada metode grafik, kemudian ada metode eliminasi, kemudian substitusi, kemudian ada yang gabungan. Nah, yang pertama yang kita bahas hari ini itu adalah metode grafik. Yang metode grafik itu yang gimana, Kak? Seperti kata dasarnya yaitu grafik. Grafik itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menggambarkan data. Jadi misalkan ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan suatu data. Datanya apa? Datanya berupa persamaan. Nah, jadi dalam metode grafik ini nanti kita akan menggunakan 3 kedudukan garis. Yang pertama adalah yang tadi berpotongan, kemudian yang kedua adalah yang sejajar, kemudian yang ketiga adalah yang berhimpit. Jadi yang kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel yang kita ingat kedudukan garisnya 3 tadi ya, berpotongan, sejajar, dan berhimpit. Nah, ini pengaruhnya apa, Kak, ketiganya ini? Ini pengaruhnya. Jadi, ketika nanti kalian menggambarkan sistem persamaan linier, kemudian didapatkan si grafiknya itu, ya, menunjukkan bahwa kedua garisnya itu berpotongan, ya, berpotongan di suatu titik, maka dalam kondisi ini sistem persamaan linier dua variabel tersebut itu memiliki tepat satu penyelesaian. Jadi misalkan dalam permasalahan yang kemarin itu permasalahan ADI ya, misalkan persamaan ADI itu yang biru.
Kemudian persamaan ilham itu yang merah. Nah, ketika digambarkan persamaannya, ternyata bertemu nih di satu titik. Nah, titik inilah nanti yang menjadi penyelesaiannya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, paham ya? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang tidak berpotongan, Kak? Nah, yang selanjutnya itu ada kemungkinan yaitu saling sejajar. Jadi misalkan persamaan Adi sama Ilham itu ternyata sejajar seperti ini ya. Maka dalam kondisi seperti ini, sistem persamaan linearnya itu tidak memiliki penyelesaian. Atau bisa dikatakan himpunannya kosong gitu ya. Kosong. Jadi tidak punya penyelesaian karena tidak memiliki sesuatu titik yang berpotongan gitu. Itu yang sejajar. Jadi tadi itu ada yang sejajar, itu tidak memiliki penyelesaian. Kalau yang berpotongan itu memiliki penyelesaian satu titik gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah yang ini, yang berhimpit ya. Kalau yang berhimpit, misalkan persamaan Adi dan juga Ilham tadi kalau digambarkan ternyata dia berhimpit, maka itu memiliki penyelesaian tak hingga. Maksudnya penyelesaian tak hingga bagaimana, Kak? Jadi penyelesaiannya itu memiliki banyak penyelesaian, tidak hanya satu. Bisa lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan tak hingga karena sangat banyak gitu ya. Jadi karena ini itu selalu bertemu, makanya penyelesaiannya itu banyak gitu. Dari sini bisa dipahami grafiknya? Mungkin ada pertanyaan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Oke. Belum ada, Kak. Oke, Kakak lanjut ya. Nah, jadi, seperti yang Kakak jelasin sebelumnya tadi, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, cara yang pertama adalah dengan metode grafik, yaitu kita menyelesaikannya itu dengan menentukan titik potong, di mana ada 3 kemungkinan. Kalau misalkan tadi dia itu berpotongan, maka penyelesaiannya itu 1. Jawabannya itu cuma 1 gitu ya. Kalau misalkan dia sejajar, berarti tidak ada jawabannya. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia itu berhimpit, berarti jawabannya itu ada banyak. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi ini misalkan kejadiannya itu Bu Guru bertanya nih, apakah ada yang sudah belajar terkait metode penyelesaian persamaan linear dua variabel yang metode grafik gitu ya. Kemudian di dalam kelas ini ada yang menjawab sudah, kemudian ada yang menjawab belum gitu ya. Terus ada yang mau maju gitu ya. Nah, lalu setelah itu Bu Guru memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Tentukan, biasanya pertanyaan seperti ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan menggunakan metode grafik gitu ya. Dengan persamaannya X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 gitu ya. Jadi ada dua persamaan ya. X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Diminta untuk menyelesaikan dengan metode grafik. Nah, gimanakah caranya? Caranya seperti ini. Jadi ada beberapa langkah. Langkah pertama, ya, kalau kita mau mencari dengan cara metode grafik, langkah yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dan Y pada persamaan yang pertama. Jadi kita harus menentukan titik potong pada persamaan yang pertama. Nah, titik potongnya ini titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Gimana Kak cara menentukan titik potong? Ada yang sudah tahu cara menentukan titik potong? Atau baru pertama kali mendengar? Gimana Nurul? Sudah pernah tahu cara mencari titik potong atau belum pernah? Atau mungkin Amani sudah pernah atau belum? Gak apa-apa kalau belum pernah. Kita kan belajar sama-sama ya. Belum pernah, Amani? Oke, dari gelengan kepalanya sepertinya belum ya. Nah, jadi tenang, kita hari ini tuh belajar bersama-sama ya. Nanti kalau misalkan bingung, bisa langsung ditanyakan ya. Jadi, langkah pertama, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel,
yaitu menentukan titik potong. Titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sebentar, kakak review dulu. Yang ini yang mendatar, ini ya, ini dinamakan sumbu X. Sudah tahu kan ya? Kemudian ini yang turun ini, nah ini dinamakan sumbu Y ya. Ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Nah, cara mencari titik potong, kita cari satu persatu. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dulu. Terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu X, maka Y-nya itu kita buat 0. Kalau terhadap sumbu X, maka Y-nya kita buat 0. Nah, dalam persamaan yang pertama, tadi kan ada 2 persamaan toh. Ini kita selesaikan dulu yang persamaan pertama. Persamaan pertama adalah X plus Y sama dengan 5. X plus Y sama dengan 5. Nah, kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X. Ketika mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya dibuat 0, gitu ya tadi. Berarti X ditambah 0. 0 dari mana? Dari sini ya. Karena kita buat Y-nya sama dengan 0. Sehingga X plus 0 sama dengan 5. Ini didapatkan X sama dengan 5. Nah, sampai sini dulu. Bisa dipahami yang ini? Bisa dipahami untuk mencari titik potong yang sumbu X? Bisa ya? Jadi, untuk mencari titik potong tadi terhadap sumbu X, Y-nya kita buat 0. Kemudian, karena sudah dibuat 0, kita masukkan ke persamaannya. Didapatkan X-nya 5. Ya, didapatkan X-nya 5. Kita tahu bahwa titik itu terdiri dari X, Y. Ya, titik itu terdiri dari X, Y. Maka kita tuliskan X-nya tadi itu 5, ya, didapatkan 5, Y-nya 0. Sehingga titik potongnya ini ya, titik potongnya ini. Ini titik potong terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya itu 0. Ya, kita buat X-nya 0. Persamaannya masih tetap persamaan yang pertama. Persamaan soal yang pertama ini ya. X plus Y sama dengan 5. Kita buat X plus Y sama dengan 5. Titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya 0 ya. X-nya 0. Kita masukkan X-nya 0, kemudian plus Y sama dengan 5. Sehingga didapatkan Y sama dengan 5. Jadi didapatkan titik potongnya, titik potong adalah X, Y ya. Maka X-nya tadi kan 0 kita buat. Karena sumbu titik potong terhadap sumbu Y. Kita buat X-nya 0, Y-nya 5. Nah, dari sini untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y untuk persamaan pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Bisa dipahami ya? Mudah ya ini ya? Bisa, Kak. Bisa, oke. Nah, setelah kita tahu tadi titik potongnya itu ini ya terhadap sumbu X 5,0, kemudian ada 0,5, maka kita gambarkan dulu. Jadi setelah bikin ini, namanya koordinat kartesius, kita gambarkan. Tadi kan 5,0 ya, sama 0,5 ya. Nah, kita garis. Dari dua titik ini kan bisa kita garis red, gitu ya. Nah, ini jadi garis persamaan pertama, gitu. Garis dari X plus Y sama dengan 5. X plus Y ini kan berupa persamaan. Kalau kita jadikan visualisasi dalam bentuk lain, itu menjadi sebuah garis seperti ini, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nah selanjutnya, tadi kan kita tahu kalau sistem persamaan linier itu ada 2 persamaan ya. Ini tadi persamaan pertama sudah dapat garisnya, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua adalah X min Y sama dengan 1 ya, X min Y sama dengan 1. Kita cari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0 ya. Dari persamaan yang kedua ini, kita tulis X min Y sama dengan 1, kita masukkan Y-nya itu 0. X min 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Ya, didapatkan X-nya 1. Berarti titik potong, seperti biasa, titik potong itu adalah X, Y. Dituliskan 1,0. Kemudian, titik potong terhadap sumbu Y. Tadi sudah sumbu X, sekarang sumbu Y. Kalau sumbu Y, maka X-nya dibuat 0. Persamaannya yang ini ya. X min Y sama dengan 1. 0 kita masukkan ke X. Jadinya min Y sama dengan 1. Nah, kalau min Y sama dengan 1, mau kita buat Y sama dengan, maka minusnya ini bisa kita pindahkan ke sana, gitu ya. Jadi Y sama dengan min 1.
Dari sini bisa dipahami untuk mencari titik potong? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Masih bingung, Kak. Masih bingung ya? Jadi gini, tadi itu kita punya dua persamaan ya. Kita punya dua persamaan. Persamaan pertama adalah X plus Y sama dengan 5. Jadi gini, kita punya persamaan X plus Y sama dengan 5. Kemudian ada lagi persamaan satunya lagi itu X min Y sama dengan 1. Dari sini paham ya kalau ada dua persamaan, paham ya? Ya, oke. Jadi dalam ada dua persamaan. Nah, dua persamaan ini itu kan kita mau jadikan ke bentuk grafik ya. Kalau mau dijadikan bentuk grafik, itu kita harus cari titik potongnya gitu. Untuk persamaan pertama, kita harus mencari titik potongnya. Nah, kita tahu dalam koordinat kartesius itu ada sumbu X yang mendatar sumbu X, kemudian ada yang berdiri seperti ini, itu sumbu Y. Nah, kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu X, itu kita harus menyamadengankan Y-nya sama dengan 0. Kalau kita mencari sumbu X, berarti Y-nya kita buat 0. Jadi, dalam persamaannya, Y-nya itu kita masukkan 0 gitu, supaya ketemu X gitu. Jadi, kita buat Y-nya 0 supaya X-nya ketemu nilainya. Setelah ketemu nilainya, kita tahu titik itu kan selalu terdiri dari X, Y ya. Suatu titik di koordinat kartesius itu terdiri dari X, Y. Kita masukkan X yang ketemu tadi, 1, 0. 0 kenapa? Karena dipotong terhadap sumbu X, Y-nya itu 0. Dari sini paham? Nah, oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu tadi kalau dipotong sumbu X ya, memotong sumbu X. Kemudian yang selanjutnya itu kita perlu satu lagi titik yang memotong sumbu Y. Ya, kita perlu titik yang memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, maka kebalikannya, memotong sumbu Y, kita harus mencari yang X-nya itu 0. Jadi X-nya kita buat 0. Kalau X-nya kita buat 0 di persamaan ini, kita buat X-nya 0, maka Y-nya itu berapa gitu. Nah, Y-nya ini kan di sini min Y sama dengan 1 ya. Nah, kalau ini kedua ruas, ini kan ruas kiri dan ini ruas kanan ya. Ini ruas kiri, ini kan dipisahkan sama dengan. Yang ada di kiri sama dengan itu ruas kiri, yang ada di kanan sama dengan itu ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini kita kalikan semuanya dengan negatif. Maka menjadi Y sama dengan minus 1. Min Y. Min dikali minus. Minus dikali minus itu menjadi positif ya. Minus dikali minus itu menjadi positif. Maka Y. Kemudian 1 dikali minus kan tadi. 1 dikali minus menjadi min 1. Nah, seperti sebelumnya, kalau kita mencari titik, maka X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya ketemu min 1. Seperti itu bisa dipahami? Bisa dipahami, Kak. Oke. Mungkin ada yang masih dibingungkan? Ya, boleh silakan Mawadah. Gimana? Salah pencet, Kak. Oh, salah pencet. Oke, paham ya tapi Mawadah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Udah paham, Kak. Oke. Nah, tadi kan kita udah paham ya cara menentukan titik potong. Selanjutnya, setelah tahu titik potongnya, itu kita gambarkan. Kita lihat dulu dari persamaan yang pertama ya, di langkah 1 ini persamaan yang pertama, titik potongnya itu 5,0 dan 0,5 ya. 5,0, kita bikin titik di sini, 5,0, kemudian ada titik lagi 0,5. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis lurus. Maka terbentuklah suatu garis. Garis inilah yang dinamakan dengan X plus Y sama dengan 5. Bisa dipahami? Jadi sudah ketemu titik potong, ya, ketemu titik potongnya tadi kan, maksudnya titik potong tuh, dia memotong sumbu X kan ya, tuh. Terus titik potong terhadap sumbu Y itu, memotong sumbu Y. Nah, titik potongnya ini ketika kita tarik garis lurus menjadi suatu garis, garis inilah yang mewakili persamaan pertama, gitu. Begitu juga untuk yang tadi, yang kedua kita hitung, ketemunya 1,0, 0, min 1 ya. 1,0 di sini ya, 1,0 di sini. Kemudian kita bikin titik lagi, 0, min 1 di sini ya. Kita tarik garis lurus. Terbentuklah suatu garis. Garis inilah yang mewakili persamaan kedua.
Bisa dipahami untuk menjadikan bentuknya ke grafik? Bisa Bisa Kak, dipahami insya Allah. semuanya? Oke. Coba Mbak mau tanya dong. Akmal ada Akmal? Akmal. Mana Akmal? Akmal ada? Mungkin Hamzah. Hamzah ada Hamzah? Gilang ada Gilang? Nggak ada kak. Nah, Gilang. Ini kan sudah terbentuk ya, ada 2 garis. Tadi kita sudah belajar kedudukan 2 garis. Nah, dari kedua garis ini menurut kamu kedudukannya apa ini? Ada berhimpit, ada berpotongan, ada sejajar. Yang mana ya? Berhimpit, berpotongan, atau sejajar ini, Gilang? Sejajar kak. Nah, ini kakak betulkan ya. Jadi di sini karena memiliki titik potong, ini kan namanya titik potong ya. Ini kalau diteruskan sampai ke sana, terus ini kalau diteruskan sampai ke sini, dia bertemu di suatu titik ya. Ada pertemuan dengan suatu titik. Nah, kalau bertemu di suatu titik, ini yang dinamakan dengan berpotongan, gitu ya. Kalau sejajar itu yang kayak gimana, Kak? Kalau sejajar itu kalau kita teruskan tidak akan bertemu, ya. Kalau sejajar itu kalau diteruskan tidak akan bertemu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, sebentar. Nah, kalau sejajar itu seperti ini ya. Kalau sejajar seperti ini. Jadi dia diteruskan sampai kemanapun itu tidak akan bertemu. Itu yang namanya sejajar. Kemudian tadi ada juga yang berpotongan. Kalau berpotongan itu seperti yang gambar tadi ya, punya titik temu. Kemudian kalau berhimpit itu benar-benar nempel, sama posisinya. Ya, bisa dipahami Gilang atau masih bingung? Bisa kak. Oke, bisa dipahami ya. Berarti yang tadi benar berpotongan atau yang lain? Berpotongan. Berpotongan ya. Menurut Gilang berpotongan di titik berapa ini? Dari gambar ini kelihatan ini berpotongan di titik berapa ini? Nurul mau membantu? Iya. Potongan di titik berapa? Ya, silakan Nurul. 3,2. Ya, 3,2. Jadi begitu ya Gilang, ini berpotongannya di titik 3,2. Ini X-nya di sini kan 3, ketemu di sini ya. Terus ini Y-nya 2. Jadi berpotongan di titik 3,2. Nah, karena dia berpotongan seperti yang kita sudah pelajari tadi, kalau berpotongan itu maka penyelesaiannya hanya satu. Penyelesaiannya itu ya titik tersebut. Jadi untuk menuliskan penyelesaian itu biasanya dibuat kata seperti ini. Jadi gitu ya, ada kata jadi gitu. Jadi himpunan penyelesaian titik 2 gitu ya, ada kurung kurawal dulu, kemudian ada kurung biasa 3,2 kurung tutup kurung kurawal tadi. Kurung kurawal lagi gitu ya. Jadi untuk menjawab secara keseluruhan setelah tadi dihitung, tadi kan ketemu bahwa hubungannya itu berpotongan. Berpotongan di titik apa? Di titik 3,2. Nah, 3,2 itulah yang menjadi selesaian atau yang menjadi solusi atau yang menjadi jawaban gitu ya. Nah, di akhir menjawab itu selalu dituliskan seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaian titik 2 kurung kurawal. Kemudian kurung buka titiknya 3,2, kurung tutup kurung kurawal lagi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami semuanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Bisa Kak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah paham ya. Oke, biar kita paham, kita coba soal ini ya. Minta tolong dong, Sofia dibaca soalnya. Gimana soalnya? Metode grafik, gambarkanlah dan tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. X ditambah Y sama dengan 3 dan 3X ditambah 3Y sama dengan 6 untuk X, Y elemen R. Oke, terima kasih ya, Sofia. Jadi soalnya itu persamaan pertama ada X plus Y sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua ada 3X plus 3Y sama dengan 6. Oke. Nah, kita menyelesaikan dengan metode grafik ya. Sudah tahu persamaannya ini, kemudian ada ini. Nah, pertama yang dilakukan ya, langkah pertama menentukan titik potong ya, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi coba kakak tanya ke Amani ya, titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y-nya sama dengan 0 Kak. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, Amani lagi ya. Terus kalau kita masukkan X di sini ya, X ditambah 0 sama dengan 3. Sehingga didapatkan X-nya berapa, Amani? X-nya ketemu berapa? 3 Kak. Ya, betul. X-nya ketiga. X-nya adalah 3 ya. Berarti titik potongnya berapa? X, Y. X-nya tadi 3, Y-nya 0. Berarti titik potongnya adalah 3,0. Betul. Terima kasih, Amani. Oke, betul ya. Seperti yang dikerjakan oleh Amani ya. Jadi ini tadi Y-nya itu kita masukkan 0 karena titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kita masukkan Y-nya 0 sehingga didapatkan X-nya 3. Titik potong adalah X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. Seperti itu ya. Kemudian sama juga untuk yang titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kalau kita buat X-nya 0, berarti di sini kita masukkan 0 ya. 0 ditambah Y sama dengan 3. Maka Y-nya ketemu berapa? 3. Ya, betul. Y-nya ketemu 3. Berarti titik potongnya berapa? 0,3. 0,3. Betul, 0, ya betul, 0,3, betul sekali. Nah, ketemu titiknya tadi itu 3,0 ya, kemudian ada 0,3, betul. Itu untuk yang persamaan pertama, ya. Kita lakukan langkah yang serupa pada persamaan yang kedua. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Yang dimana kita tahu kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Ya, kita masukkan 3X ditambah 3 kali 0 ya, Y-nya 0 kan? 3 kali 0, 0 ya. 3X ditambah 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6. Kalau 3X sama dengan 6, X-nya berapa? X-nya 2. Berarti titik potongnya adalah? Ya, betul. 2,0. Ini 2,0 ya. Kalau sekarang terhadap sumbu Y, kita masukkan X-nya berarti 0 ya. X-nya 0, di sini berarti 0. Ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya berapa? 2. Betul, 2 lagi ya. Berarti, ya, berarti jadinya adalah 0,2. Di sini tadi 2,0, di sini 0,2. Nah, dari titik-titik itu, langkah selanjutnya, ini ya, ketemu ya, 2,0, 0,2. Langkah selanjutnya adalah kita buat persamaan. Kita buat grafik ya. Di sini terlihat tidak ya? Apa kurang terlihat? Di sini kita buat grafik ya. Di sini ini 1, 2, 3. Tadi kan
titiknya itu adalah yang pertama tadi 3,0, 0,3 ya. 3,0, 0,3. Kita buat titiknya. Sudah bisa kan ya? Gambar grafik 3,0 di sini. 0,3 di sini. Kita tarik garis. Ini merupakan garis persamaan pertama ya. Terus tadi yang satunya tadi itu 0,2 dan 2,0 ya. 0,2, 2,0. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya. Ya, tinggal kita tarik garis lurus. Dari sini sampai menggambar grafik, ada yang dibingungkan? Paham ya semuanya? Alhamdulillah. Oke, paham. Nah, selanjutnya, kalau sudah tahu grafiknya, langkahnya tinggal ditentukan. Nah, menurut kalian kalau yang seperti ini, termasuk berpotongan, sejajar, atau berhimpit? Sejajar. Sejajar, Kak. Sejajar. Sejajar. Betul, kalau yang ini adalah sejajar. Nah, tadi kalau sejajar, itu ada satu solusi, tidak ada solusi, atau punya banyak solusi. Kalau sejajar, Banyak solusi, Kak. kalau sejajar, mari kita lihat lagi ya. Kalau sejajar, itu banyak solusi atau tidak? Kalau tidak, kira-kira kalau sejajar, apakah ada kemungkinan untuk saling berpotongan? Tidak ada, Kak. Nah, ya, kalau tidak ada kemungkinan untuk saling berpotongan, maka tidak memiliki penyelesaian ya. Kalau tidak ada kemungkinan untuk saling berpotongan. Kalau tadi yang ini, kan ada kemungkinan berpotongan pada satu titik. Nah, berarti solusinya 1. Nah, kalau yang sejajar, tidak ada kemungkinan untuk dia bertemu ya, untuk saling berpotongan, maka tidak ada solusi. Ya, tapi kalau yang satunya lagi, kalau yang ini, karena dia berhimpit, berarti kan selalu bertemu, semua titiknya bertemu ya, maka dia itu penyelesaiannya ada banyak ya, ada tak hingga. Nah, berarti kalau tadi itu selesainya yang banyak, tidak ada atau 1? Tidak ada. Betul. Tidak ada solusinya ya, tidak ada penyelesaiannya. Nah, kalau tidak ada penyelesaiannya nulisnya gimana, Kak? Kalau tidak ada penyelesaiannya, menulisnya seperti ini. Ya, kedua garis ini saling sejajar, maka SPLDV-nya tidak memiliki penyelesaian. Biasanya untuk menuliskannya, jadi himpunan penyelesaian titik 2, kurung kurawal, kemudian kosong, tidak ada apa-apanya, kurung kurawal, kemudian kurung kurawal penutup. Jadi beda antara himpunan penyelesaian kurung kurawal 0 dengan kurung kurawal yang kosong. Kalau kurung kurawal kosong itu berarti tidak ada penyelesaian. Kalau kurung kurawal di tengahnya ada 0, berarti penyelesaiannya adalah 0. Jadi beda ya. Kalau ini tuh tidak memiliki penyelesaian, jadi setelah kurung kurawal itu tidak ada isinya. Jadi hanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Atau mungkin kalian juga pernah melihat lambang seperti ini ya. Nah, lambang seperti ini itu adalah lambang dari tidak ada penyelesaian gitu ya, atau himpunan kosong. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Jadi bisa dibedakan ya antara himpunan kosong dan himpunan yang selesaiannya itu adalah 0. Kalau selesaiannya 0 berarti di tengah dari kurung kurawal itu ada angka 0, tetapi kalau himpunan kosong itu hanya ada kurung kurawal dan kurung kurawal penutup. Atau mungkin bisa dituliskan dengan lambang seperti ini, lambang 0 dicoret 1 kali begitu. Dari sini apa ada yang ingin tanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih dibingungkan? Mungkin tidak ada, Kak. Tidak ada ya? Oke, jadi tadi kita sudah belajar apa? Siapa yang mau menjawab? Belajar apa barusan ini tadi? Menentukan menyelesaikan SPLDF. Ya, menyelesaikan SPLDV ya, V. Kalau menyelesaikan SPLDV tadi dengan metode grafik. Nah, tadi kedudukannya ada apa saja garis itu?
Yang Nurul ingat? Garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit, garis tidak sejajar. Oke, betul. Kalau misalkan ternyata SPLDV-nya sejajar, berarti solusinya ada, tidak ada, atau banyak? Betul. Tidak ada. Kalau misalkan berimpit, Ada solusinya. ya ada banyak ya solusinya kalau berimpit. Kemudian kalau berpotongan, Ada solusinya. ada tepat satu ya, cuma satu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sudah jam 9. Saya kembalikan dulu ke Bu Sarah. Silahkan, Bu. Bu Sarah. Sambil menunggu Bu Sarah, nanti kan ada bertemu lagi ya kita jam 14.30. Nah, nanti kita masih melanjutkan ini. Nah, nanti di hari Jumatnya itu kita juga bertemu lagi. Di hari Jumat itu kita sudah tidak membahas lagi tentang materi, tapi kita langsung ke latihan soal. Karena kalian tanggal 4 sudah mulai ujian akhir semester ya. Jadi nanti waktu hari Jumat mungkin kalian bisa menyiapkan kira-kira mau bertanya apa gitu ya. Untuk persiapan ujian akhir semester, apa saja materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, itu yang sekiranya nanti lupa atau mungkin belum paham, itu bisa ditanyakan ya sebelum ulangan. Gitu. Gimana, Bu? Oh ya, tugasnya ya. Nanti tugasnya ini silakan dikerjakan tugas yang kemarin. Kemudian nanti setelah kita bertemu jam 14.30, nanti itu ada tugas yang kedua ya, tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas 1 dan 2 ini Ibu beri waktu sampai tanggal 17 Desember ya, 17 Desember. Kalau misalkan sebelum tanggal itu mau dikumpulkan boleh. Kenapa kok sampai lama sekali? Karena ya, Bu, karena kan kalian mau UAS ya. Sudah, Bu. Tadi Ajeng manggil Mau saya. diakhiri atau bagaimana? Saya lagi di toilet, tadi lagi di dapur. Kenapa? Iya, Bu, sudah selesai jam 9:02. Ya, nggak apa-apa. Lanjut saja sebentar kalau memang ada yang mau disampaikan. Oke. Jadi seperti itu ya, nanti ada tugas 1 dan tugas 2. Tenang saja soalnya hanya 1, seperti yang kemarin soalnya juga 1. Nanti dikumpulkannya tanggal 17 Desember. Kenapa lama sekali? Karena kalian setelah ini kan ada ujian akhir semester ya. Jadinya bisa kalian siapkan dulu untuk ujian akhir semester, tugasnya bisa kalian selesaikan setelah ujian akhir semester. Jangan sampai terlambat karena tidak ada perpanjangan waktu lagi. Gitu. Ya. Nanti kalau misal soalnya bingung, nggak paham gimana menyelesaikannya, bisa langsung tanya di grup. Ya, atau mau langsung chat ke Ibu boleh, ya, langsung. Dari sini bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Bisa dipahami, Kak. Bisa dipahami. Ini langsung saya tutup, Bu, atau bagaimana? Sambil nunggu pertanyaan, Ajeng mungkin bisa diingatkan nanti sore ketemu lagi ya sama adik-adiknya. Sudah saya ingatkan, Bu. Nanti sore ya, kita bertemu lagi jam 14.30 ya. Membahas ini sampai selesai, terus nanti hari Jumatnya latihan soal buat ujian akhir semester. Oke, terima kasih aja. Iya, Bu, Kalau memang sama-sama. tidak ada yang mau bertanya, silakan ditutup aja jam. Baik, alhamdulillah tadi ya sudah disimpulkan juga. Tadi kita belajar apa saja, sudah paham. Nanti kalau misal ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya ya. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Bu Sarah. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali aja. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Sampai bertemu nanti ya. Semangat sekolahnya. Dadah.